Seorang anak diberi tugas oleh ibunya untuk membersihkan kandang ayam. Pada saat dia membersihkan kotoran ayam, tanpa sengaja, kotoran ayam itu tercecer di dekat dengan hidungnya. Dia merasakan aroma yang tidak enak. Tapi karena berada di kandang ayam, akhirnya dia berpikir, mungkin itu bau dari kandang ayam. Setelah dia habis membersihkan kandang ayam itu, dia bergegas untuk pergi bermain ke rumah temannya. Dan di rumah temannya, lagi-lagi dia mencium aroma yang tidak sedap. Dalam hati dia berkata, jorok sekali penghuni rumah ini. Rumahnya bersih sih, tapi baunya, aduh nggak tahan deh. Nggak berapa lama berselang, dia pergi membeli minuman di warung. Sepanjang jalan menuju ke warung, dia selalu mencium aroma yang sama, aroma yang tidak sedap. Sampai di warung, dia tetap mencium aroma yang sama. Dan dia begitu sangat membenci aroma tersebut. Lagi-lagi dalam hati dia berkata, bahwa orang-orang di kampung itu sangat jorok. Pemilik warung itu sangat jorok. Semua orang sangat jorok. Semua yang dia datangi, semua yang dia kunjungi, dan semua yang dia lewati berbau yang tidak sedap. Dan dia menyalahkan semua orang. Dia berkata dalam hati, apakah kalian tidak mencium bau aroma tidak sedap ini? Kenapa kalian diam saja? Keterlaluan kalian. Sampailah dia di rumahnya, dia masih merasakan aroma yang sama, aroma tidak sedap itu. Ketika dia ke kamar pribadinya, dia masih merasakan aroma yang sama. Dia bingung. Dan sampailah dia bercermin, dan pada saat bercermin itulah dia melihat ada kotoran ayam yang melekat di dekat hidungnya. Ternyata sumber bau yang tidak sedap itu berasal dari dirinya pribadi. Tanpa kita sadari, kita sering menuduh orang berbuat tidak benar. Kita selalu mengkambing hitamkan orang dalam setiap kegagalan kita. Karyawan kita sih yang gak becus bekerja. Bos kita sih yang semena-mena. Aku ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya. Timku sih tidak ada yang pinter. Dia pakai orang dalam sih makanya sukses. Dia dari keluarga mampu, wajarlah. Kawan, saat jari telunjuk kita menunjuk orang lain, tanpa sadar 4 jari kita menunjuk ke diri kita sendiri. Memang sangat gampang untuk menyalahkan orang lain terhadap situasi buruk yang kita alami. Tapi kalau kita selalu menyalahkan orang lain, maka tidak akan pernah tercipta proses pembelajaran diri. Karena kita dibentuk bukan dari kesalahan orang lain, tapi kita terbentuk karena kita belajar dari kesalahan kita. Sumber penyakit kronis paling berbahaya adalah jika merasa paling benar. Inilah sumber dari penyakit yang menyerang jasmani dan rohani kita. Jika diri kita merasa benar, mata kita akan buta, pendengaran akan jadi tuli, dan hati menjadi tumpu. Saat kamu sudah merasa diri paling benar, maka kamu tidak akan mampu melihat kebenaran dari diri orang lain. Saat ego kita mendominasi, diri kita cenderung silau untuk melihat kesalahan diri dan samar melihat kebenaran apa yang ada di diri orang lain. Hal inilah yang membuat kita jalan di tempat dan susah maju. Pada saat hal buruk itu terjadi pada kamu hanya punya 2 pilihan. Pilihan pertama, kamu bisa menyalahkan orang lain atas semua kegagalanmu dan kamu tidak akan pernah belajar dari hal tersebut. Atau pilihan kedua, yaitu kamu introspeksi diri terhadap semua yang terjadi dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain, tidak ada gunanya menuduh orang lain. Mereka tidak berubah. Satu-satunya cara untuk merubah situasi adalah rubahlah dirimu sendiri. Saat dirimu mau berubah, insya Allah dunia pun bisa berubah. Jangan lupa untuk berbahagia. Terima kasih.